Purnama Lestari. Saya Dwi Rafi'ah Kami akan membuat tutorial cara menjalankan VirtualBox dengan Ubuntu dan ini dia caranya. Oke, sekarang kita ada di web resminya VirtualBox. Di sini kita download dulu ya yang Windows House-nya. Tunggu sebentar. Nah, setelah itu kita masuk ke web Ubuntu-nya ya. Di sini kita download juga Ubuntu-nya. Nah, kita download yang atas ya, yang Intel or AMD. Nah, setelah itu tunggu beberapa menit ya. Dan ini hasil downloadnya ya. Nah, pertama kita pencet icon new yang warna biru ya. Pencet aja. Nah, setelah itu kita kasih nama filenya. Setelah kalian nih, kalau aku sih di sini Ubuntu ya. Setelah itu kita masuk ke ISO image-nya nih, yang tadi kita download. Nah, ambil aja filenya. Kita pencet, setelah itu kita open buka. Oke. Selanjutnya klik setup nih pada tanda seru di sini, baru isi password sesuai ya yang kalian mau gimana tuh passwordnya. Oke, setelah isi password, terus kita kembali ke atas nih. Oke. Nah, ini ada yang salah nih, kita perbaiki dulu ya, kayaknya tipe nih. Oke, kita perbaiki. Selanjutnya kita klik virtual hardware, terus untuk base memorinya dia di angka 2000, CPU-nya kita atur ke angka 2 juga ya. Nah, di bawah ini ada virtual hard disk, dia nggak usah digimana-gimanain, dia udah pas ya. Oke, lanjut ke tahap selanjutnya. Di sini ada Ubuntunya ya, udah kebuka, kalian klik 2 aja, 2 kali, klik kanan. Nah, ini ada tulisan try or install, kalian klik aja ya. Nah, enter. Kita tunggu aja ya. Nah, setelah muncul layarnya, kalian di sini masih tetap harus nunggu ya. Nah, setelah muncul layar kayak gini, kalian tunggu aja nih. Tunggu terus. Setelah ada restart 0, kalian klik aja. Lanjut aktifin location-nya nih. Nah, setelah itu kalian next aja ya. Kalau ini kalian bisa pilih warna sesuai dengan yang kalian mau. Setelah itu kalian pencet next lagi. Setelah itu kalian klik kanan 2 kali. Kalian pencet open terminal. Nah, akan muncul terminalnya. Nah, setelah terminal terbuka, kita bisa langsung ngetik sudo min-l untuk menjalankan root-nya. Nah, ini password yang pertama kali kita buat pas di Ubuntu ya. Terus untuk membuat user, kita bisa membuat kode dengan add user. Nah, itu usernya nama kita sendiri bisa ya. Baru kita membuat password untuk user tersebut. Ini passwordnya diulang 2 kali ya. Terus itu ada full name, bisa nama kalian sendiri. Nah, seterus itu kita bisa lanjut aja ya. Nah, kan di situ ada informasi correct, bisa yes or no. Kita yes aja. Setelah itu kita buat user baru dan password baru lagi dengan cara yang sama seperti di atas tadi. Oke, setelah itu kita membuat grup admin dengan kode sudo group add admin. Dan juga kita akan membuat grup staff. Nah, terus kita akan menambahkan user ke dalam grup admin. Dan user satunya ke dalam grup staff. Nah, untuk memastikan user telah masuk ke dalam grup, bisa menggunakan kode ini. Cek kedua grup ya.
Nah, sekarang kita akan membuat folder admin dan public menggunakan perintah kode sebagai berikut. Nah, selanjutnya kita akan mengubah pemilik folder admin satu user di dalam grup admin. Nah, selanjutnya kita akan mengatur hak akses folder admin agar hanya dapat diakses oleh admin saja. Dan juga jangan lupa mengatur hak akses folder public agar dapat diakses oleh seluruh pengguna. Oke, jangan lupa juga untuk memastikan hak akses folder telah berhasil diubah. Nah, di sini saya mencoba login satu persatu user dan mengeluarkannya. Nah, tadi kan ada sedikit kendala, tapi bisa melanjutkan dengan membuat folder utama proyek. Selanjutnya untuk folder dokumen, gambar, source code, dan backup itu dimasukkan ke dalam folder proyek. Untuk menampilkan struktur foldernya, kita bisa menggunakan kode tree. Nah, jika kode tree tidak bisa dijalani, berarti kodenya belum diinstalasi. Jadi kita instalasi dulu. Jika instalasi tidak bisa, kita bisa mengupdate dulu agar bisa menginstal tree. Nah, selama proses menginstalasi ini cukup lama ya, dan membutuhkan internet dengan jaringan yang lancar, dan itu dia hasil dari kode tree. Oke, dan di sini saya akan mencoba untuk menjalankan aplikasi ya, tapi aplikasi tersebut belum diinstal. Jadi kita mencoba aplikasi yang udah diinstal saja. Jika terinstall, biasanya dia memunculkan aplikasinya secara langsung. Jika tidak, dia hanya teks doang. Nah, di sini saya melakukan motoring penggunaan CPU dan penggunaan RAM. Jika belum ada motoring, kita bisa menginstalnya terlebih dahulu. Dan juga saya melakukan motoring pada media penyimpanan. Di sini saya juga mencoba menjalankan Firefox ya. Nah, selanjutnya kita akan menghentikan proses aplikasi dari Firefox dan mengecek lagi daftar proses yang sedang berjalan. Sudo apt update dijalankan agar bisa menginstal UFW atau firewall. Terus di sini kita mencoba mengaktifkan firewall dan memeriksa statusnya aktif atau tidak. Oke, selanjutnya saya menginstal antivirus ClaimMath. Di sini cukup lama dan memakan waktu. Oke, karena tadi tidak bisa, jadi kita mencoba menginstal ulang ClaimMath-nya. Terus memperbaharui database antivirus dan memastikan ClaimMath berhasil diinstal. Setelah itu kita menginstal modul password policy dan juga membuka file konfigurasi password dengan menambahkan beberapa konfigurasi minlen 8, minclass 2. Karena laptop saya tidak bisa dikontrol ketika berada di sini, jadinya saya memberhentikan paksa dan mengulang terminal lagi. Dengan kode yang berbeda, saya bisa menambahkan konfigurasi tanpa membuka file konfigurasi. Nah, ini password Ubuntu ya. Setelah itu saya melakukan scanning folder menggunakan ClaimMath. Nah, ternyata tidak bisa ya karena tidak mencukupi penyimpanannya. Jadi kita harus menambah penyimpanan baru
agar bisa melakukan scanning folder menggunakan ClimeMath. Dan ini kode untuk penambahan penyimpanan agar bisa menjalankan ClimeMath. Nah, jika sudah, ClimeMath bisa dijalankan ya. Dan ini cukup lama juga. Dan jika sudah, akan muncul tulisan scan. Oke, di sini akan lanjut membuat folder data penting, di backup manual, dan di backup juga secara otomatis. Contoh, kalau misalnya ini sebuah data penting yang kita bisa masukkan ke sini. Sedikit kendala lagi, jadi kita akan mengeluarkan paksa dan memunculkan terminal lagi. Dan ini misalnya kita mau memasukkan data penting tanpa membuka terminal GNU Nano tersebut. Terus ada kode cat untuk mengecek apa yang kita masukin teks tadi. Lalu ini ada backup. Ya, dengan kode tersebut kita bisa membackup data yang ada di situ. Terus ada kode ls untuk melihat semua folder yang ada. Nah, lanjut di sini ada cara membackup otomatis yang lebih simple. Di situ ada kita bisa milih angka dan saya ya pastinya milih pertama. Dan ya kita masuk ke sini lagi dan seperti biasa laptop saya tidak bisa menekannya, jadi kita keluarkan secara paksa. Nah, kita di sini membuka terminal ulang ya. Nah, ini dia tampilannya jika sudah terulang. Nah, di sini ada kode baru lagi agar kita tidak perlu ke terminal GPU Nano itu. Nah, langsung saja. Oke, lalu kita melihat isi dari yang kita masukin tersebut. Nah, jadi RM ini untuk menghapus data, lalu LS untuk menampilkan seluruh folder dan melihat backup. Dan yang terakhir memastikan data berhasil dipulihkan kembali. Oke, selesai, lalu simpan. Oke, itu tadi adalah cara menjalankan VirtualBox menggunakan Ubuntu. Semoga berhasil dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.